Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Dari Gedung Gereja Jemaat Daelim Balikpapan kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada, teristimewa yang senantiasa setia mengikuti renungan dan doa malam ini. Kita akan masuk dalam perenungan pembacaan firman Tuhan, puji-pujian dan doa bersama. Dan karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Benteng dan perisaiku tetap, demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan yang malam ini terpilih dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah kekasih jiwa kami, kalau malam ini kami masih ada sebagaimana adanya berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu walaupun secara fisik kami terpisah, itu karena perkenan Tuhan. Kami berkumpul di dalam hadirat-Mu Tuhan sebagai wujud syukur atas kehidupan dan hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, dan di dalamnya kami mendapatkan begitu banyak berkat. Kami rindu membaca merenungkan firman-Mu Tuhan, dan karena itu Tuhan kiranya berkenan berfirman melalui hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan, kami renungkan boleh mengambil bagian dalam hati kami. Hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu Tuhan lebih jauh menyampaikan perenungan, kiranya Engkau sendiri yang memperlengkapi hamba, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, agar hanya kebenaran firman saja yang kami perdengarkan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Lukas 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Lukas 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38, percakapan waktu perjamuan malam.
Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat, iblis telah menuntut tunduk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Tema perenungan kita saat ini adalah siapa yang terbesar. Mindar tumandu ma doan. Siapa yang terbesar? Kalau yang dimaksud adalah besar badannya, mudah untuk mengetahuinya dan sesuatu yang mutlak, ya tinggal kita lihat ukuran badannya, kita timbang, dan tentunya kita akan sepakat bahwa dialah yang terbesar. Namun yang dimaksud dalam perikop perenungan kita, yang terbesar adalah yang paling berkuasa atau yang paling hebat, yang menjadi utama dan yang menjadi nomor 1. Hal yang terbesar ini seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Berebut tentang siapa yang terbesar di dalam kampung, terbesar di dalam jemaat, terbesar di dalam pemerintahan, terbesar dalam keluarga, dan hampir dalam setiap aspek kehidupan ada saja yang membanding-bandingkan dirinya, bahkan ingin menjadi yang terbesar. Hal tersebut karena bagi sebagian orang, eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan. Bahkan mungkin sebagian menganggap sebagai hal yang utama dan menjadi goal atau tujuan dari hidupnya. Dan karena itu, kalau dia adalah tujuan dari hidup, tentunya berbagai upaya akan dilakukan untuk menjadi yang terbesar atau sekedar diakui sebagai yang terbesar. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu terjadi juga pada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu yang kita baca pada saat ini.
bagaimana para murid itu bertengkar sepanjang jalan sampai kepada perjamuan malam itu, dan Yesus mengetahui apa yang menjadi perbincangan mereka. Mereka bukan saja merebutkan siapa yang terbesar, tetapi mereka bahkan sampai mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Semua merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar satu di antara yang lain. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid Tuhan Yesus, Sang Raja yang punya tahta kasih karunia itu. Namun di tengah pertengkaran mereka memperebutkan pengakuan tentang siapa yang terbesar, Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman dan penjelasan kepada mereka. Saudara-saudara, berprestasi dan menjadi besar, bahkan menjadi yang terbesar tentunya tidak salah. Karena dalam bagian lain dari Alkitab mengajarkan kita untuk mengembangkan talenta dan menjadi besar, berprestasi itu adalah bagian dari mengembangkan talenta. Tetapi sesungguhnya menjadi besar, berprestasi atau yang menjadi terbesar bukanlah segalanya. Sehingga kalau kita melihat itu bukan segalanya, maka tidak harus diperebutkan sampai menjadi pertengkaran. Tuhan Yesus mengatakan yang terpenting dilakukan adalah melayani seorang yang akan yang lain. Yesus menegur muridnya dan mengajarkan bagaimana mereka mestinya selalu setia mengikut Tuhan sekalipun menderita. Dan sebagai ganjarannya Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Yesus sendiri memberikan teladan kepada muridnya, meskipun dia adalah guru, tetapi dalam perjamuan makan yang dilakukan pada saat itu, Yesus bertindak sebagai pelayan. Ayat 27 pembacaan kita tadi. Yesus mengatakan bahwa kalau mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Sekali lagi, kalau mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dirahmati Tuhan, dalam kehidupan kita semua, kita tidak perlu sibuk memperebutkan sampai menjadi pertengkaran dalam hal jabatan, dalam hal pangkat, status sosial. Tak perlu mengejar pengakuan bahwa kita yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak, dan paling besar daripada yang lain. Yang perlu terus kita lakukan adalah melayani dengan sepenuh hati, dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semua menggunakannya untuk melayani, dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan menyediakan bagi kita tempat yang layak sebagai ganjaran dari keikhlasan kita, ketulusan kita dalam melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan kita memuji, memuliakan Tuhan dalam lagu pujian, kita tiba saatnya untuk masuk dalam doa malam. Karena itu mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bersyukur bahwa kasih-Mu Engkau kembali nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa melayani di dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan perkenankan berlaku dalam kehidupan kami. Sebagai kunci atau rahasia untuk menjadi yang terbesar adalah dengan meneladani Kristus menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan perenungan firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kau masih tetap menyertai kami hari ini. Terutama kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Ibu Berta Pindan, Ibu Margareta Syaril, Ibu Novita Caroline Andreas, Michelle Alonso Januar, Ovi Saring Bumbungan, Ibu Nurlinda Yani, Reski Arlian Rifani. Demikian juga bersyukur bersama pasangan yang berulang tahun perkawinan hari ini, Bapak Daud Ta'dung dan Ibu Deborah Tamba.
bersama mereka kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau boleh mengaruniakan berkat kehidupan kepada mereka, usia yang mereka capai, bahkan usia kelahiran dan usia perkawinan itu boleh mereka capai semata-mata karena berkat kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau tetap melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka menyaksikan bahwa itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang terbaring sakit hari ini. Engkau juga kiranya menguatkan iman mereka, sehingga mereka menjadi tidak berputus asa, melainkan terus berharap hanya kepada Bapa di surga. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Anak-anak kami kiranya Engkau menyertai mereka di dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Biarlah seiring dengan bertambahnya waktu, bertumbuh fisik, bertumbuh iman, dan semakin mengenal Engkau. Kami doakan saudara-saudara kami yang senantiasa mencari pekerjaan hari-hari ini, masa-masa yang sulit di tengah pandemi Tuhan, banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi kiranya meskipun kehilangan pekerjaan tidak akan pernah kehilangan harapan, apalagi imannya. Biarlah oleh kasih karunia Tuhan Engkau kuatkan mereka untuk terus bekerja, berusaha mencari pekerjaan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan yang terbaik buat mereka. Kami sebagai orang tua, kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami untuk menjadi orang tua yang baik. Keluarga kami kiranya Engkau berkati Tuhan, masing-masing kami baik suami maupun istri, kiranya boleh menjadi suami dan istri yang berkenan kepadamu. Berikan kami hati yang giat untuk terus bekerja, agar kami memperoleh berkat-berkat dari Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakoni. Kami berdoa buat persekutuan kami, baik di Jemaat Elim dengan segala rencana kerja kami ya Tuhan, pemilihan majelis gereja, pembangunan fisik Siring, pembangunan beberapa gedung gereja di tempat-tempat kebaktian Tuhan, di Kilo 8, di Grand City, Balikpapan Baru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, memberikan keyakinan iman bahwa semua yang kami kerjakan itu kami akan capai dengan baik karena kami landaskan di dalam Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan buat pelaksanaan sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Oktober. Kiranya Tuhan menyertai dan beracara di dalamnya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kontingen dari wilayah 5 dan kontingen dari berbagai wilayah yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Toraja. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh tiba dengan selamat, dan biarlah mereka hanya mengandalkan Tuhan untuk menjadi pelundung di tengah-tengah perjalanan, dan ketika mereka boleh tiba, mereka menaikkan pujian dan syukur dan menyaksikan bahwa mereka boleh alami semuanya itu adalah karena berkat dan perkenan Tuhan. Engkau bungkus kasih dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, secara khusus agar mereka tidak terpapar oleh COVID-19 selama dalam perjalanan, sehingga mereka boleh mengikuti acara dengan baik. Kami berdoa buat kondisi bangsa kami, bahkan kondisi dunia hari ini yang masih dalam kondisi pandemi. Kami tetap menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa sampai hari ini Engkau memberkati kami. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kami menjadi warga yang baik, untuk tetap memproteksi diri sambil terus berserah kepada Tuhan. Kau berkati pemerintah kami Tuhan yang terus berupaya untuk memutus mata rantai dari pandemi ini, agar kami boleh melewatinya dengan baik dan kehidupan kami boleh berjalan dengan normal kembali. Kau berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok ya Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi pemerintah yang bijaksana, yang memimpin kami dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Ini doa permohonan kami Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, demikianlah rangkaian renungan harian Toraja dan doa malam pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu boleh terberkati dan tetap mengandalkan Tuhan dalam nikmat karunia kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Dari Gedung Gereja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.